Welcome back to Ryoks Channel. Kali ini kita akan membahas YouTuber mukbang yang terkenal dengan teori-teori konspirasinya, yaitu Cat Yap. Jadi langsung saja kita ngobrol santai bersama Mario. Yang pertama yang gue akan bahas di sini, kalau Cat Yap ini memang dia terakhir kali mengupload itu kalau kita dilihat dari channel YouTube-nya 2 tahun yang lalu, dan video terakhirnya yang berjudul Cooking Brain in Waffle Iron and Eat It itu terakhir kali diupload pada tanggal 25 Oktober 2019, dan dia kembali mengupload konten terbarunya pada tanggal 7 Oktober 2022. Jadi dari Oktober 2019 dia kembali lagi di Oktober 2022. Jadi sekitaran 3 tahunan, 3 tahun lebih sedikit lah. Oke, kalau kita membahas di sini sebenarnya gue udah poin-poin hal-hal atau kejanggalan yang penting. Jadi kita juga bisa nobar bersama di video KTP yang terbaru ini. Mungkin juga kalian sudah melihat YouTuber lain membahas soal video KTP ini, tapi gue juga akan berpendapat tentang konten terbaru dari Cat Yap ini ya. Kita bisa melihat ya. Jadi kalian silakan pakai earphone, headset, dan headphone agar kita bisa melihat bersama ya. Jadi selama kita menonton juga gue akan menjelaskan apa saja yang ada ya. Tapi untuk sebelumnya kita lihat dulu di thumbnailnya, kalau di sini tertulis I'm alive, savage eating. Oke, I'm alive dengan mukanya yang seperti membentuk love gitu, hati. Videonya itu dibuka dengan video dia mengambil bahan-bahan untuk dia makan nanti di mukbang gitu. Kita lihat di sini ya. Dia mengambil beberapa makanan yang ada yang akan dia jadikan dan dimasukkan ke dalam kontennya. Oke. Kalian bisa lihat di sini ya. Mungkin gue akan skip ke beberapa part yang udah gue tandain. Oke, kita bisa melihat di sini berbagai makanan yang sudah tersedia di mejanya. Di sini gue catat ada 11 makanan yang akan dia makan di konten mukbangnya, yaitu fried fish, butter chicken, shrimp dumpling, raw salmon, salted mushroom soy sauce, fries California rolls, fries shrimp sushi, cheese and tuna California rolls, fried shrimp, Chinese shrimp wonton, dan fake noodles. Nah itu adalah 11 makanan yang akan dia makan nanti ya. Kita bisa lanjutkan untuk menontonnya. Menurut gua Cat Yap ini, dia itu YouTuber mukbang yang kita ketahui bersama kalau banyak teori konspirasi yang beredar soal dimana dia katanya diculik dan dia sudah tidak mengupload konten selama 3 tahun, yang kita sudah bisa melihat di YouTuber besar membahasnya. Dia diculik dan semacamnya, dia mengalami kekerasan dan semacamnya. Nanti kita akan bahas karena video ini adalah jawaban dari semuanya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Jadi kalian terus simak ya. Nah di sini yang pertama, I'm the only person in this place, no one else. Dan di sini tertulis I'm the only person in this place, no one else. Tidak ada orang lain. Dia hanya sendiri. Dia tidak tertangkap. I'm not kidnapped, tortured, or forced to eat. So please stop the circulate this rumor. Jadi dia mengatakan dia itu tidak diculik. Dia tidak dipaksa untuk mukbang atau makan. Jadi stop kalian yang berspekulasi soal rumor-rumor dan teori konspirasi yang ada. Karena di sini dia sudah bilang. Jadi kalau kita misalnya memakai logika sederhana, bagaimana seandainya dia itu diculik pada 3 tahun yang lalu, dan bagaimana dia mengetahui kalau rumor yang beredar dia yang diculik? Masa di saat dia diculik dia mengambil HP dan wah saya ini katanya sudah diculik, wah asik nih gini-gini? Kan tidak mungkin orang yang lagi diculik melihat berita tentang dirinya. Tidak mungkin, logika simpelnya tidak mungkin dia sedang diculik dan masih sempatnya untuk melihat wah saya jadi berita, saya menjadi highlight di YouTuber atau di media-media sosial gitu. Kan tidak masuk akal. Itu terjawab ya kan? Nah di sini tertulis juga look at me, I'm very well, I'm always good appetite. Nah dia bilang begitu. Jadi kita juga harus stop berspekulasi atas diri Cat Yap ini ya. Dan untuk beberapa poin yang udah gue tandain adalah di sini ada poin pertama pada menit 3.20 ya. Kita skip ke menit 3.20 ya. Sebenarnya ekspresinya kayak mengangguk-ngangguk gitu, itu menandakan bahwa dia kayak seperti bahagia ya. Pada umumnya cewek-cewek gitu kalau lagi makan enak gimana sih ekspresinya, kayak bahagia, happy begitu kan. Kita bisa melihat sekali lagi ya. Nah gitu. Jadi bukan kayak ekspresi-ekspresi yang aneh begitu dia mengangguk ke seseorang atau apa sebagainya. Jadi itu kayak reaksi spontan, reaksi yang biasa terjadi di saat kita makan begitu. Dan kita juga masuk di poin ke menit 8.16 kalau di sini kita lihat ya. Kalian dengar baik-baik. Kedengaran nggak? Coba ya kita ulang ya.
kedengeran nggak kayak ada orang atau suara apa gitu di belakang kamera, karena itu menurut gua itu cukup deket loh suaranya. Kita lihat ya, kita besarin volumenya kayak gitu. Kita lihat ya, denger. Itu deket banget loh, karena yang gue lihat dari video-videonya Ketchup, kalau dia hanya menggunakan kamera tripod dan kayak ada mic eksternal yang mungkin dia pakai tapi cuma ditempel gitu, jadi dia tidak pakai clip on. Jadi environment atau lingkungan di sekitarnya itu bisa terdengar, apalagi kalau sensitivitas dari mic-nya Ketchup ini dikasih tinggi, jadi bisa mendengar semuanya gitu. Lalu kita masuk lagi di 833. Dengar. Nah, dia seperti melihat ke orang atau ke sesuatu gitu saat dia makan. Seperti dia bengong begitu. Dan dia makan lagi. Dia bengong dan dia makan lagi. Kalau menurut gua itu, kalau pakai logika ya, kita berpikir logika aja. Silakan berteori konspirasi, silakan juga, tapi kalau gua sih lebih ke logik aja sih. Di saat dia bengong gitu, menurut gue itu adalah hal yang biasa di saat makan gitu. Jadi di saat kita makan yang banyak begitu, kadang-kadang kita stop gitu, nge-pause gitu, tunggu makanannya turun sebentar baru kita lanjut makan. Dan bisa jadi di sisi lain juga, kalau dia melihat orang yang di belakang kamera atau di belakang layar begitu, bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan ya, antara itu memang reaksi biasa di saat makan, atau memang dia melihat seseorang yang di belakang kamera itu, bisa jadi ya. Kalau kita masuk di poin 939 ini ya, kalian bisa dengar ya. Siap ya, kerasin volumenya. Nah, kalian mendengar ada suara orang bernafas di belakang kamera, deket banget itu dengan mic kamera yang kamera punyanya Ketchup ini ya. Kita dengar sekali lagi. Itu kayak gini loh, kayak kayak gitu loh. Berarti kesimpulannya dia itu tidak sendiri di ruangan ini. Itu pendapat gua ya. Dia tidak sendiri, karena tidak mungkin Ketchup dengan jarak sejauh itu, mic-nya agak jauh juga begini, ya kan? Kalau dia pakai clip on mungkin masuk akal, tapi kalau dia pakai extended mic yang cuma ditempel di atas kamera, itu tidak dapat suaranya. Jadi kayak mungkin menurut gue dia tidak sendiri dan ada orang lain yang membantu atau melihatnya membuat konten mukbangnya. Lalu ada poin juga dari menit ke 12.24, kalian bisa catat ya, 12.24. Kita lihat di sini ya. Dengar baik-baik. Itu apa itu? Itu gara-gara menurut gue sih itu antara suara di sekitar, antara di ruangan itu, atau ya memang ada orang lagi di belakangnya. Jadi gitu penyebabnya tidak pakai mic bawaan gitu. Kita bisa mendengar seisi ruangan. Itu antara tetangganya Ketchup atau semacamnya, atau ya gitulah. Kita sudah bahas tadi ya. Kita dengar sekali lagi. Nah. Entah itu suara binatang peliharanya Ketchup atau apa gitu. Oke, kita masuk lagi ke menit 12.33. Nah, ini yang paling keren sih. Pak. Nah, kameranya bergetar. Dan kalau kalian perhatikan sekali lagi ya, di sini bukan soal kameranya yang bergetar saja, kalian lihat ya. Kita lihat. Kalian ngeh nggak? Di saat kamera bergetar ada editing yang patah loh, gini. Jadi di saat kamera bergetar langsung patah ke shot selanjutnya gitu. Lihat, tek, tek, habis getar kan, patah. Nah ya kan, ngeh nggak? Habis getar, peng, patah. Nah ya, itu kelihatan nggak? Kalau menurut opini pribadi gua, kenapa kameranya bergetar? Ada dua, antara memang dia tidak sengaja menendang tripodnya itu. Jadi kalau menurut persepsi gue ya, jadi ini mejanya, terus kaki mejanya itu
ada bolongan gitu. Jadi meja terus di belakangnya tripod. Nah, kecapnya di sini. Nah, kecapnya itu tidak sengaja menendang, kakinya itu tidak sengaja menendang tripodnya di sini. Jadi kameranya bergetar gitu. Atau memang ada orang yang di belakangnya tidak sengaja tersenggol dan kameranya bergetar gitu, bergoyang. Dan kenapa juga di saat abis kameranya bergetar ya, kita lihat di sini, abis kameranya bergetar itu bergoyang, langsung patah editannya, tek. Nah, jadi kayak ketendang gitu, bunyi pek, langsung patah editannya. Untuk YouTuber yang sebesar 1, berapa juta subscriber gitu, kenapa hal-hal yang menurut gua kurang profesional ini masih bisa muncul di dalam sebuah video? Kenapa? Nah, selesai kita menonton dari pembahasan kecap di video konten terbarunya, di deskripsinya kita bisa melihat kalau, hey, look at me, I'm fine, everything is okay for me, love you my friend. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau dia mengatakan ya dia baik-baik saja, semuanya itu baik untuk diriku gitu. Jadi tidak ada masalah soal kecap ini. Jadi kalau menurut gua, video terakhirnya ini, video terbarunya maksudnya, itu sebenarnya sudah menjawab dari berbagai teori konspirasi yang sudah dibahas di tahun-tahun sebelumnya. Dimana gua menemukan beberapa pola yang sama di semua, hampir nggak semua sih, hampir semua di kontennya kecap. Dimana di saat kayak ada beberapa tulisan yang janggal gitu yang menunjukkan huruf besar kecil begitu, SOS, help dan semacamnya. Lalu ada suara-suara aneh, suara orang yang di belakang kamera, dan selalu dia mengatakan dia cuman sendiri, dia cuman melakukan konten itu sendiri di ruangan tersebut. Jadi kesimpulannya kalau menurut gua, di samping dia melakukan konten mukbangnya itu, dia menaruh bumbu-bumbu seperti drama atau konspirasi untuk menaikkan channelnya dan untuk menambah nilai jual di setiap konten atau videonya yang dibuat oleh kecap itu. Itu menurut gua pribadi. Lalu kalau misalnya ada yang bilang, wah bang, itu video terbarunya itu orangnya beda, udah bukan kecap, kayak cowok atau apa semacamnya, ya mungkin tidak. Tapi kalau menurut gua, di video terbarunya ini dia adalah orang yang sama di video-video berikutnya. Di sini gua udah capture, gua udah screenshot. Kita bisa melihat di tangannya kecap sini ya. Nah, di sini kan berurat gitu, pakai cincin yang sama gitu. Nah, di video yang sebelumnya, di sini juga sama, berurat dan memakai cincin yang sama. Kenapa merasa berbeda? Mungkin selama 3 tahun itu dia berliburan atau melakukan hal-hal yang lain di samping di luar YouTube. Jadi menurut gua, kulitnya itu kayak memerah, kayak mencoklat begitu, jadi seakan orangnya sudah berbeda. Tapi kalau menurut gua orangnya tetap sama. Dan kalau dikatakan dia kurus atau semacamnya, kita bisa melihat di konten-konten sebelumnya juga kalau dia di konten sebelumnya itu memakai baju yang tidak terlalu ketat, tidak terlalu kayak menunjukkan lekuk tubuhnya. Jadi kelihatan kayak agak berisi gitu di video-video sebelumnya. Nah, di video terbarunya ini dia memakai baju yang lumayan menurut gua agak ketat gitu, jadi menunjukkan kesan yang kalau dia sekarang itu agak kurus atau orang yang berbeda begitu. Itu menurut gue ditambah juga dengan dia memakai kayak ring gitu di hidungnya gitu. Dan ditambah juga kalau kita lihat di video terbarunya, di sini kan backgroundnya ini full hitam nih, ya kan? Nah, kalau video-video sebelumnya backgroundnya itu putih. Nah, di samping itu kalau mau pakai kayak ilmu perfilman, kalau cahaya atau dinding kita putih begitu, itu bisa memantulkan cahaya dan menambah warna atau pencahayaan di dalam gambar, di subjek atau objek gitu. Jadi di sini kalau dia pakai background putih, ya mukanya agak terlihat cerah. Nah, kalau backgroundnya hitam kan tidak ada yang bisa dipantulkan oleh cahaya, jadi agak dark, terus agak kelihatan coklat-coklatnya dan warna merah muda dari mukanya dan tangannya begitu. Itu menurut gue ya. Nah, di samping itu juga di sini dari channelnya Kecap, di sini tertulis ada the key to help Kecap. Kalau kita klik dan buka, itu mengarah ke leci bahasa yang gue kurang tahu ya. Oh, French, dari bahasa Prancis. Di sini kita bisa lihat ya. Animal semacamnya, kayak website website kemanusiaan ya menurut gue ya. Nah, untuk sebagai tambahan atau penutup di video ini adalah kalau kita bisa melihat di konten terakhirnya gitu, di videonya di sini dia menggunakan kayak editing cut to cut dan di zoom agar kita bisa melihat secara dekat mukanya atau mulutnya yang sedang mengunyah makanan ya. Kita bisa lihat di sini ya. Yang menurut gua di saat menonton itu bukan selain jijik ya, tapi lebih ke creepy dan menyeramkan gitu, melihat orang sedekat itu mengunyah makanan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, gitu. Lalu di penutup videonya yang terakhir kita lihat ya, take care of you and your teeth. Selalu dibahas soal gigi. Nah, ini kan agak creepy gitu, sedekat itu loh.
Nah, senyumnya ini menurut gue yang agak creepy loh. Kalau kalian bisa lihat ya, senyumannya abis makan gitu ya. Gini sini ya. Nah, kita bisa melihat ini, gue juga agak merinding melihat senyumannya itu ya. Kita bisa melihat, kalian perhatikan baik-baik senyumannya itu, dan kita lihat yang ini. Nah, itu dia bos. Sama nggak tuh? Mirip nggak tuh? Film Smile yang gua udah nonton kemarin-kemarin itu, film yang menceritakan soal psikologi war dan psikologi horor gitu. Sama gitu senyumannya. Kalau menurut gua ya, senyuman yang agak creepy ya. Gimana gitu, kayak psikologi kita dipermainkan gitu. Senyumannya ini dan ini loh. Nah, gitu. Sama-sama sih. Dan oke lah teman-teman, untuk video pembahasan Kate Yap sudah selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian para pecinta teori konspirasinya Kate Yap? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Gue Mario pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you on the next video. Bye bye semuanya.